Kedengaran suara ibu kan? Ya, jelas. Oke, sip. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mau belajar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa hari ini pelajaran bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke. Sebelumnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Nah, nanti ibu share ya link absen yang ada di Google Classroom ya. Tolong nanti diisi link absennya yang ada di Google Classroom ya. Untuk yang terlihat di pagi hari ini ada sekitar 18 siswa. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah atau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, materi kali ini Ibu akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ya, tujuannya apa dalam materi ini? 1. Siswa-siswi Ibu yang kelas 7 setelah mendapatkan pelajaran hari ini yaitu dengan metode mind mapping dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, menyebutkan hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, menerapkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian dapat menyebutkan syarat sah sholat berjamaah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kalian dapat menyebutkan syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, itulah beberapa tujuan yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk itu, apakah kalian mengetahui pengertian dari sholat berjamaah? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu ya? Belum tahu? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, nanti akan kita bahas tentang pengertian sholat berjamaah. Nah, sebelumnya kalian pasti mengetahui yang namanya sholat. Ya, sholat itu sebanyak berapa waktu ya? Berapa waktu kita sholat? Iya, pintar sekali. Yaitu sholat sebanyak 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua sebagai umat muslim atau umat Islam. Nah, sholat itu yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, sholat itu kenapa kok mau ditanyakan pertama kali, Bu?
Karena sholat itu perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Langsung melalui peristiwa apa? Ada yang tahu ndak? Sholat itu peristiwa apa? Ada yang tahu? Ah? Apa Ahmad? Pada saat kapan ya Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu sholat sebanyak 5 waktu? Ada yang tahu? Oh, pintar Faridotul. Sip. Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu ada yang tahu enggak Isra Mi'raj itu apa? Jadi perintah sholat itu didapat oleh Rasulullah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya, perjalanan? Ya, Ahmad. Perjalanan Nabi Muhammad? Ya, Mat? Menembus langit ketujuh. Iya, pintar Ahmad Aditya. Sip, kita tepuk tangan dulu untuk Ahmad Aditya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad ke langit 7, tuh ya, mendapatkan wahyu yaitu perintah sholat sebanyak 5 waktu. Nah, di situ. Oke. Nah, kemarin sudah Ibu bagi per kelompok, ya. Kelompoknya itu diketuai masing-masing kelompok itu ada ketuanya ya. Satu kemarin kelompok 1 adalah Nafa Syaila, ya, yaitu akan membahas tentang pengertian dan hukum sholat berjamaah, ya. Kemudian yang kedua yaitu Ahmad Aditya, ketuanya ya, yang akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah beserta anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah Faridotul Fatihah, itu akan membahas tentang syarat sah sholat berjamaah dan syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Tuh, ya. Itulah beberapa kelompok yang telah Ibu bagi untuk mempresentasikan hasil dari metode mind mapping hari ini, ya. Kemudian Ibu akan share screen sedikit menjelaskan secara global tentang materi hari ini. Bentar ya. Kelihatan anak-anakku? Halo anak-anak, kelihatan enggak? Share screen-nya kelihatan? Enggak, Bu. Kenapa? Belum, Bu. Belum kelihatan? Udah, Bu. Sudah? Oke, alhamdulillah sudah kelihatan. Nah. Nih. Ya, bab 4 tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tuh. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu kemukakan tadi. Nah, ini gambar yang kalian lihat atau cermati dan tolong beri tanggapannya. Ini gambar yang pertama, ya. Gambar pertama ini tentang apa ya? Coba
Siapa yang tahu? Sebut namanya ya, siapa? Halo? Gambar apa? Faridatul, silahkan. Di antara dua sujud. Gambar pertama dilihat di layar, Nak. Gambar apa itu yang ada di layar? Bukan ada di buku paket, yang ada di layar yang Ibu lihatkan. Kenapa, Nak? Dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bagaimana dengan safnya, Nak? Atau barisannya? Gambar anak-anak sedang sholat berjamaah, yaitu antara siswa apa? Faridatul? Halo? Faridatul, siswa apa itu yang ada di layar? Antara sholat berjamaah antara siswa? Belum ada gambar siswanya, Bu. Enggak ada siswanya. Nggak ada gambar Loh, itu siswanya, ada Bu. ini? Ada gambarnya enggak? Belum Cuma tulisan indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kok enggak ada ya? Ini sekarang kelihatan enggak? Belum enggak, Bu. Tidak kelihatan. Tidak. Oke, sudah. Kita stop aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau sekarang kelihatan enggak? Kelihatan tidak? Enggak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau sudah. Enggak ada kelihatan. Enggak kelihatan, Mbak, di anunya, di gambarnya enggak kelihatan. Kok enggak mau sih? Gini aja, gini. Oh, karena ada ini. Coba yang enggak suka, yang enggak di. Oke. Yang kayak gitu, yang rasanya enggak di fullkan. Yang kayak gitu. Oke, sebentar ya, Ibu coba lagi. Ini udah anu sih. Ini kan. Ininya. Ini kan. Bukan itu. Ini. Anak-anak kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah, kelihatan. Oke. Nah, gambar yang pertama ini gambar tentang apa? Tentang sholat berjamaah. Tentang sholat berjamaah. Apa makmumnya? Gambar ini itu kan ada dua orang, ada dua siswa, ya kan? Ada dua siswa kan? Nah, ini antara siswa apa dengan siswa apa? Antara siswa laki-laki dan perempuan. Iya, antara siswa laki-laki dengan perempuan. Oke. Kemudian yang kedua, yang Ibu tandain ini. Ini orang lagi ngapain? Gambarnya. Salaman. Salaman. Berarti buktinya bagaimana itu kalau kita sholat berjamaah? Kaitannya dengan sholat berjamaah apa? Silaturahmi. Oh iya, pintar sekali. Silaturahmi. Nah, yang ketiga,
Ini para siswi yang sedang sholat, tapi lagi ngapain mereka ya? Artinya kalau kita sholat itu bagaimana? Beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada jawaban lain kah? Nah, kalau kita berdoa bagaimana? Berarti kita meminta kepada siapa? Iya, kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa ya mintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tuh. Nah, biar kita itu cepat dikabulkan oleh Allah ya, kita lebih baik kita berdoa bersama-sama ya. Kemudian niatkan kita ibadah kepada Allah ya. Nah, terkait dari 3 gambar yang Ibu sampaikan, apa ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu tutup ya, sudah tidak kelihatan kan? Ya. Ya Bu. Ada yang mau ditanyakan terkait dari gambar yang sudah Ibu sampaikan tadi atau Ibu perlihatkan kepada kalian? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, siap. Oke, kita lanjutkan, yaitu Ibu sudah memberikan kalian materi tadi ya, sedikit materi secara global tentang indahnya sholat berjamaah. Nah, nanti akan lebih jelasnya bisa dipaparkan lewat dari presentasi diskusi dari kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang tiap kelompok bisa bergabung ya melalui chat WhatsApp ya untuk membuat mind mapping ya. Terkait mind mapping yang sudah Ibu jelaskan ya, mind mapping bisa kalian cari apa sih, seperti apa mind mapping, silakan bisa cari di internet ya, seperti apa gambar mind mapping ya, sudah Ibu perlihatkan juga. Kemudian bisa sekreativitas kalian, dibentuknya bisa kotak-kotak ya. Kemudian bisa gambar seperti apa, terserah kreativitas dari kelompok masing-masing ya. Jadi kemarin ada yang 3 ketua ya yang sudah dipilih masing-masing kelompok, yaitu Nafa Syaila, Ahmad Aditya, dan Syaukiah. Nah, sorry, bukan Syaukiah, yang ketiga Faridotul Fatihah. Maaf, jadi ulang, yang pertama Nafa Syaila, yang kedua Ahmad Aditya, yang ketiga Faridotul Fatihah. Itu yang ketua kelompok yang sudah Ibu bagi. Jadi silahkan kalian membuat mind mapping berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan bisa dicat lewat WA kalian ya. Silakan ya Nak ya. Ibu tunggu catnya, hasilnya. Ibu tunggu dari hasil kalian. Bisa diwarnain biar kelihatan cerah gambarnya ya. Nanti Ibu liatin gambarnya seperti apa ya. Jadi tidak bengong, masing-masing memberikan sesuatu kepada ketua. Ini loh harusnya yang bagus, ini ya gitu
Ya, silahkan. Mohon kameranya dibuka ya nak ya. Mohon kameranya dibuka. Ibu minta tolong semuanya kamera dibuka, tidak ada yang tertutup. Nanti kalau tertutup di situ Ibu tanyakan alasannya. Kenapa kok ditutup? Biar Ibu ada catatan untuk hari ini. Penyebab kenapa kok kalian ditutup. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai belum tugasnya? Lupa foto dari tadi Mbak, ya Allah, aku barusan foto satu. Masih ada screenshot, buka screenshot aja. Buka itu dulu. Bikin baru di dokumen kan, di sini buka dokumen. Mana dokumen? Kok dokumen sih Mbak? Bukan filmnya. Apa sudah? Kok dokumen sih? New aja sudah. Cari yang bukan. Ini mana sih? Ini Yes. Mana sih? Ini sebelah sini. Kalau enggak sebelah sana. aku nggak ngerti punya orang. Aku lupa ya, kalau gambar ya. Bikinnya suka coba. Aku baru foto lewat HP tadi satu. Di sini judulnya Apa namanya? dokumen RPP 1 ikan. Oh iya. RPP 1. PPL aja Mbak, nggak usah jadikan ini satu-satu. Ini apa sih? Bentar. Iya ada screenshotnya kan, kita kok nyari foto-foto aku tak. Iya, aku baru ingat tadi. Padahal sudah tak planning. Belum keluar. Masih proses kan? Oh iya. Ya udah. Ini keluarin aja. Jadi Iya. Nah, page. Control V. Nah, langsung di enter. Nah, sip. Aku lupa yang bukaan. Satu. Masa satu tok. Nah, Tadi lepas doa itu lupa aku. Ini kan pada saat dia ngerjain tugasnya. nanti Mbak bisa disebutin kalau sudah mulai akam kan, jangan keluar dulu, untuk mau ambil dokumen gitu. Oke, nah posisi doanya Ibu mau screenshot posisi kayak gitu aja. Ini terekam loh, sudah enggak apa-apa. Nanti kita foto. Nanti kita ngomong. Ini kan aktivitasnya dia juga kok. Iya. Nanti mic-nya di mute. Oh iya. Kalau pas dia presentasi nanti dia screenshot. Oh iya. Maksudnya ada yang di
disuruh buka kameranya loh, ya Allah, susahnya. Ini di situ loh harus ada penyebabnya itu kenapa? Ya gitu kan. Iya. Nah, bilang aja jaringannya lah. Nggak bisa kita juga nyalahin anak-anak. Kasihan, sudah kita minta bantuan. Udah belum ya? 5 menit ada enggak? Sudah nggak apa-apa. Yang penting dia sudah. Iya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, sip. Bagaimana untuk kelompok 1? Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Siap. Oke, kelompok 2, Ahmad? Sudah, Bu. Sudah. Yang ketiga, Faridotul? Sudah, Bu. Siap. Oke. Kita mulai presentasi untuk kelompok pertama ya. Diperlihatkan hasilnya serta sampaikan yang harus dipresentasikan. Yang lainnya mohon untuk menanggapi atau menanyakan. Ya, boleh silahkan. Perlihatkan di layar Ibu sekarang. Perlihatkan di layarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan kali ini saya mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan selamin mapping tentang salat berjamaah. Apa sih salat berjamaah itu? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam dan sedangkan yang lain menjadi makmum. Hukum salat berjamaah adalah, menurut jumhur ulama, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat berjamaah mempunyai hukum wajib. Tidak sempurna salat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali berjamaah dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Amar, silakan bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah paham? Amar, silakan bertanya, Mar. Ada yang mau ditanyakan, Nak Mar? Sudah, Bu. Iya, silakan. Yang lainnya? Abror, mau bertanya? Tidak ada. Ini pemaparan dari kelompok 1 sudah bagus sekali ya. Kalau menurut Ibu seperti itu ya. Sudah bagus sekali. Sudah pas pengertiannya serta hukum dari sholat berjamaah itu apa ya. Kita buat aplaus untuk kelompok 1. Ibu kasih nilai 100 ya. Selamat untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Oke, kita aplaus lagi. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, Ahmad Aditya. Silahkan Ahmad Aditya. Mana Ahmad Aditya ya? Kemana ya? Bentar, Bu. Iya. Atau kelompok 3 dulu? Kelompok 2 silahkan Ahmad Aditya atau yang mewakili boleh. Ya. Silahkan.
Ahmad Aditya, halo. Atau kelompok 3 dulu, enggak apa-apa sudah. Kita masuk kelompok ketiga terlebih dahulu. Faridatul Fatihah, silahkan diperlihatkan hasil karyanya. Ya, kemudian sampaikan ya, biar kelihatan teman-temannya. Fatihah agak agak dilebarkan lagi, nah. Mundur lagi ya, oke. Silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah sebagai berikut: A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Salat dikerjakan dalam satu majelis. D. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Syarat menjadi imam dalam salat berjamaah sebagai berikut: mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat. B. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. C. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. D. Berakal sehat. E. Balik. F. Berdiri pada posisi paling depan. G. Seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya semua perempuan dan tidak sedang pada orang lain. Oke, sip. Ya, dari presentasi kelompok 3. Silakan, ada yang belum jelas silakan bisa ditanyakan. Untuk kelompok 3 sudah bagus pemaparannya. Ada yang mau ditanyakan tentang syarat sah sholat berjamaah? Ya, Muhai Komul, Muhai. Ya, silahkan Salikin. Kalau mau bertanya silahkan. Kepada Novita, silahkan kalau mau bertanya. Kepada Faridatul atau teman-temannya untuk kelompok 3. Nafa, siapa tahu Nafa ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Tidak ada, berarti pintar-pintar dong ya 7E. Tidak ada yang mau bertanya atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan? Iya. Bingung. Tidak apa-apa, santai aja, tidak usah tegang ya. Kalau bingung, ya apa sih ya Bu, saya mau tanya apa, ya silahkan. Saya nggak ngerti syarat sah sholat berjamaah itu apa, silahkan, tidak apa-apa. Atau hukum sholat berjamaah apa hukumnya, nah, silahkan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan nilai untuk kelompok 3 dengan pemaparan yang sangat bagus, yang sangat jelas ya, yaitu tentang syarat sah sholat berjamaah dengan syarat menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Kita bikin aplaus dulu dong sama-sama. Ayo, selamat untuk kelompok 3. Ibu kasih nilai 100. Oke. Kemudian yang ketiga, siapa ya? Ahmad Aditya, silahkan. Ya, kelompok 1 dan 2 sudah presentasi. Sekarang yang ketiga, Ahmad Aditya, silahkan nak. Ahmad, mana nak Ahmad? Kok Ahmad malah keluar? Bisa kelompok 3 yang lain? Mungkin jaringannya ini Ahmad ini kayaknya terkeluar mungkin. Yang lainnya kelompok 3 yaitu kelompok 2 ya tadi yang belum ya. Kelompok 2 tentang keutamaan sholat berjamaah
silahkan yang mewakili, tidak apa-apa. Ayo. Ayo, kelompok 3 yang mewakili siapa? Nggak ada. Dapat nilai 0 dong kalau nggak ada yang mewakili. Dari tadi kerjaannya ngapain ini kelompok 3 ini? Yang kelompok tentang keutamaan sholat berjamaah. Masa tidak ada dari 18 siswa? Ya, cuman kelompok 1 pengertian dengan syaratnya aja. Keutamaannya apa? Kalau tidak ada yang presentasi, berarti ibu yang akan menanyakan kepada kalian ini. Ya, siapa ini? Kelompok atau yang tidak mau menjawab. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah yang kalian tahu. Syaukiah, tahu ndak Syaukiah? Keutamaan sholat berjamaah, nak. Ya? Keutamaan sholat berjamaah. Kan kemarin sudah ibu suruh kalian untuk membaca buku. Selain membaca buku, bisa cari di internet. Ya, itu ada apa sih keutamaan sholat berjamaah? Ya, apa keutamaan sholat berjamaah? Sebutkan nama. Nafa Saila. Nafa Sheila. Betul. Iya, silakan Nafa dulu. Mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. Ya, boleh. Oke, Faridotul. Mic-nya, nak, belum dinyalain. Salat berjamaah bila dibanding salat munfarid adalah dilipatkan 20 derajat. Hadis 27 derajat. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adakah yang bisa membacakan hadis riwayat Muslim? Faridotul bisa bacakan enggak hadisnya itu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang yang tadi Faridotul bacakan, yaitu dilipat gandakan 27 derajat. Faridotul, mic-nya Faridotul. Atau Amar bisa bacakan? Damar bisa bacakan dah hadisnya. Mic-nya kalau mau ngomong tolong. Halo? Damar bisa bacakan, Damar? Sokia? Bisa bacakan, nak, hadis keutamaan? Yang lainnya? Salwa? Tidak ada? Gak ada yang bisa baca Al-Quran kah di sini? Di sini tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Dalam siswa 17 ya, ini tidak ada satupun yang bisa membacakan Al-Quran hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan sholat berjamaah, yaitu dilipat gandakan pahalanya, yaitu 27 derajat. Masa dari 17 siswa tidak ada, ya,
yang mau membacakan? Salwa bisa bacakan, Nak? Ibu Ika minta tolong, Nak. Iya, silakan, Nak. Enggak apa-apa. Ayo Salwa. Damar bisa bacakan? Enggak apa-apa suaranya Anda berlagu tidak apa-apa. Yang penting jelas suaranya. Ya? Enggak ada? Amar bisa bacakan, Amar? Abror, hadap ke sini, Nak. Abror. Bisa bacakan, Nak? Gak ada yang bisa bacakan? Tidak ada? Fadidatul, ayo, Nak. Ibu minta tolong. Atau Nafa? Masa nggak ada sih satupun yang mau membacakan? Ini nanti ibu cut loh rekamannya, karena kalian nggak bisa membantu Bu Ika ini, malah pada keluar semua. Bahasa Bu Ika Arab kemarin ya, minta Kak, Bu? tolong, kok malah kayak gini jadinya? Bahasa Arabnya, Kak, Bu. Iya, bahasa Arabnya. Kan ayat itu Arabnya, Nak. Iya, silahkan. Ada yang bisa bantu ibu? Masa nggak ada satupun yang mau bantuin ibu ya? Kalau memang tidak siap, harusnya kemarin nggak usah bilang siap ya. Jadi ibu ganti aja. Ibu ganti aja kelasnya. Ibu loh, Bu Ika sudah minta tolong kemarin. Iya, Bu. Nah, ini banyak yang masuk. Harusnya kalau memang tidak siap, bilang tidak siap gitu. Kemarin sudah ibu kasih tunjuk, suruh menyampaikan ya, disuruh bertanya. Nggak ada yang bertanya. Kalau ibu nyuruh upload, upload dinyalain mic-nya, jadi kedengeran. Itu tadi upload-nya tidak kedengeran itu. Ya, ibu minta tolong siapa yang bisa menjawab, membacakan ayatnya. Ya, silakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, bacakan aja. Hadis keutamaan sholat berjamaah beserta artinya. Ya. Kalau salah sedikit nggak apa-apa, Kak, Bu. Takutnya nanti pas baca ayat Arabnya salah kata. Ya usahakan, ya betul. Usahakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita bantu nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutkan. Kana yauman nari zannati ittahurayul yamsiyu faqala ya Rasulullahi ma'in yu'mamu qala iliyu ma'an nayumina billahi wa malaikatihi wa rasulihi wa liqa'ihi wa yu'mina ilnasi hazirin.
Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah-tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi keutamaan sholat berjamaah yang disampaikan oleh Nafa berdasarkan hadis tersebut apa ya, Nak? Apa, Nafa? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Keutamaan sholat berjamaah yang disampaikan oleh Nafa tadi itu intinya apa? Kalau Faridatul tadi kan sebanyak 27 derajat. Nah, kalau Nafa Syaila keutamanya apa itu? Mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. Oh iya, berarti mampu meningkatkan ibadah sholat dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat sendirian. Jadi pahalanya memang lebih utama sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Nah, Ahmad Aditya sudah siap, Nak? Ya, Ibu tunggu dari tadi jaringannya kan, Nak? Ya, silakan Ahmad Aditya. Ya, Bu. Oke. Bentar dulu, ada yang Iya. Bisa ditunjukkan hasil karyanya. Kertasnya bisa ditunjukkan, Nak. Ya, agak ke atas biar kelihatan temennya. Ya. Oke. Silahkan dipaparkan, disampaikan kepada teman-temannya. Ya, silakan. Keutamaan sholat berjamaah itu apa? Berdasarkan apa ya? Kelompoknya Ahmad Aditya. Silakan. keutamaan sholat berjamaah. Pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah derajat, mengajarkan kepada seseorang muslim kepada pemimpinnya, menahan dari kemauan sendiri, menjalin silaturahmi antara sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan dan kebersamaan. Oke, ada hadis keutamaan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Ada, Mat? Bisa minta tolong Ibu bacakan? Hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Di buku paket juga ada hadis tentang keutamaan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Bisa minta tolong dibacakan atau kelompoknya Ahmad Aditya ada ndak yang pahalanya 27 derajat hadisnya? Ya, siapa?
Minta tolong ya nak, buka kameranya. Ibu minta tolong buka kameranya. Nanti ibu catat yang tidak buka kamera, ibu tanyakan satu-satu. Kenapa tidak membuka kamera? Karena ibu harus mencatat penyebabnya itu apa. Harus dilaporkan. Apalagi yang tadi pagi minta link YouTube. Gimana mau minta link YouTube? Kamu lo kayak gini, nggak mau buka kamera. Satu, kenapa? Malu kah? Ibu kan minta tolong buka kameranya. Kameranya dibuka. Entah suasana di rumah seperti apa, ibu nggak mempermasalahkan. Penyebabnya itu apa? Kenapa kalian tidak mau membuka kameranya? Apakah takut ibu tanya? Kan harusnya kalian mempersiapkan diri. Ibu kemarin menyuruh kalian mencari di buku paket, mencari di internet. Harusnya kalian kemarin sudah mempersiapkan. Sampai sekarang persiapkan juga tuh. Jadi kalian itu Zoom udah bakalan lama. Lah ini lama akibat kamu sendiri yang bikin lama. Ditanya diem semua. Dal, buku lo ada, kenapa ndak dibuka bukunya? Coba tanya, iseng-iseng tanya kelompok 2, kelompok 1. Itu nak, masa sih dalam 17 siswa tidak ada yang bisa membaca Al-Quran? Nanti ibu tanya sama wali kelas 7E ya. Dari siswa yang sering Zoom sama ibu, masa tidak ada yang mau membacakan? Nggak usah takut salah. Yang namanya belajar itu ya salah dulu. Nggak mungkin belajar itu langsung bisa. Sama dengan ibu lo kuliah seperti ini ya, tidak langsung bisa belajar, nggak langsung nilai 100, enggak ya. Masa mau nilai langsung 100? Nggak usah lah mikir yang tinggi. Syukur dapat 70, 80 sudah alhamdulillah. Sudah bisa memahami tugas yang disampaikan oleh guru kita. Itu sudah paling hebat, paling jempol ya tuh. Jadi kalau misalkan Bu, saya bisa membaca Al-Quran tapi tidak berlagu, tidak apa-apa. Seperti tadi siapa lagunya yang dibacakan oleh Nafa Syaila, ya enggak apa-apa, bagus sudah Nafa Syaila. Ibu upload, ibu kasih reward, ibu kasih tambahan nilai ya. Kenapa? Karena satu, dia sudah berani ya. Berani apa? Berani menyampaikan di depan teman-temannya. Itu salah satu kunci utama kita pada saat kita presentasi. Sama yang kedua, Faridotul ya, sudah jempol, sudah 100. Oke. Yang ketiga, Ahmad Aditya. Walaupun tadi sempat keluar mungkin jaringan atau apa, ibu juga kurang tahu ya. Sudah ibu angkutin jempol juga ya. Kita upload dulu untuk kelompoknya Ahmad Aditya. Kita kasih nilai 100 untuk kelompoknya Ahmad Aditya yang telah menyampaikan keutamaan sholat berjamaah. Oke. Walaupun ibu menyuruh untuk membacakan dalil dari keutamaan sholat berjamaah, belum mampu untuk menyampaikan kepada kita semua. Tapi sudah ibu acungkan jempol, sudah berani mempresentasikan hasil karyanya kepada kita semua. Oke. Tuh, ada yang mau ditanyakan enggak dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, yaitu tentang
pengertian sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, sampai dengan ketentuan sholat berjamaah. Di antaranya apa saja tadi ketentuannya? Adalah keutamaan sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, serta syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dah? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, ada yang mau disampaikan dah? Atau ibu nanya apakah kalian sudah paham apa itu mind mapping yang sudah diperlihatkan oleh teman-teman kita? Jadi mind mapping itu adalah peta pikiran, yang di dalam peta pikiran itu ada materi pokoknya. Materi pokok, di samping dari materi pokok yang lainnya itu ada sub-sub materinya. Contoh dari sholat berjamaah, ada pengertian sholat jamaah, ada hukum sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah ya akan ibu simpulkan ya secara global. Mari kita simpulkan sama-sama, boleh ya? Bisa dibuka mikrofonnya, kita simpulkan sama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah, yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah keutamaannya adalah salah satunya mendapatkan pahala, yaitu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah salah satunya harus ada imam dan dilakukan di dalam satu majelis ya. Kemudian yang terakhir yaitu syarat menjadi seorang imam. Syarat menjadi seorang imam adalah fasih dalam membaca Al-Quran, balik, berakal sehat ya. Kemudian tahu mana yang baik dan mana yang buruk, yaitu diantaranya syarat menjadi seorang imam. Tuh. Oke, silakan dimatikan saja mikrofonnya karena sangat mengganggu ini yang di belakang. Ya, di belakang kalian mengganggu ternyata. Ada bisik-bisikannya. Usahakan kalau Zoom itu di belakang tidak ada siapa-siapa. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Bingung ibu jadinya. Ini banyak yang di-cut ini nanti. Oke, anak-anakku semua, pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian ibu minta untuk mengerjakan latihan sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini. Apakah kalian paham
dengan materi hari ini atau tidak ya. Nah, evaluasi ini Ibu kirimkan di Google Classroom, linknya nanti bisa kalian lihat sendiri. Kemudian sebelum kalian menuju ke Google Classroom, Ibu akan menyampaikan evaluasi secara lisan ya. Salah satunya satu pertanyaan ya, harus kalian jawab. Siapa yang bisa jawab angkat tangan dan sebutkan nama ya. Yang pertama, soal yang pertama ya. Jelaskan pengertian sholat berjamaah ya. Ada yang tahu? Silakan. Jelaskan pengertian sholat berjamaah. Ya, Faridatul, silakan. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah orang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Oke, sip, 100 untuk Faridatul Fatihah. Lanjut. Lanjut kelompok kedua. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua. Sebutkan dua syarat sah sholat berjamaah. Ya, silakan. Sebutkan nama. Syarat sah. Oke, Nafa Syaila, silakan. Nah, ada imam, makmum berniat mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis. B. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Oke, kita bikin A+ dulu. Buat A+ untuk Nafa Syaila. Kita kasih nilai 100. Mau lanjut? Lanjut. Oke. Kayaknya semangat ya kalau tanya jawab seperti ini. Satu lagi. Oke, Ibu kasih kesempatan satu lagi untuk soal lisan. Ya, siapa yang bisa jawab? Oke. Jelaskan keutamaan sholat berjamaah. Komarul, silahkan. Komarul Salikin, dari tadi dia angkat tangan terus. Zikri, ya semua aja. Ahmad Aditya, silahkan. Dilipat gandakan pahala sholatnya. Dilipat gandakan sholatnya. Benar enggak dilipat gandakan sholatnya? Masa keutamaan sholat berjamaah dilipat gandakan sholatnya? Berarti Bu Ika enggak berhasil dong ya? Atau Ahmad Aditya salah menjawab? Atau perlu diperbaiki? Ahmad Aditya boleh diperbaiki jawabannya dengan membuka video dan mikrofonnya. Komarul Salikin, silahkan. Masa dilipat gandakan sholatnya? Apa yang dilipat gandakan sholatnya? Kurang tepat. Ayo, Diberikan yang pahala yang berlipat ganda. Siapa itu? Salwa, ya. Salwa? Diberikan pahala yang berlipat ganda. Diberikan pahala yang berlipat ganda. Dilipatkan 27 derajat. Dilipatkan 20 derajat. Siapa tadi?
Zaki. Zaki, ya. Sip, 27 derajat. Ada lagi? Sudah, cukup. Ya, itu beberapa pertanyaan lesan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan pembelajaran di hari ini. Ya, walaupun kurang maksimal, barangkali nilai Bu Ika hari ini tidak maksimal. Kenapa kalian tidak bisa diajak kerjasama? Ya, kemudian setelah tes lisan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, langkah selanjutnya adalah kalian menuju ke Google Classroom untuk mengerjakan evaluasi ya pada link yang sudah Ibu upload ya di Google Classroom. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan ya penilaian tersebut, biar kalian bisa memahami atau tidak dalam materi di hari ini. Oke. Untuk materi minggu berikutnya ya, untuk materi minggu berikutnya masih tentang ketentuan sholat berjamaah ya, yaitu materi yang akan kita bahas adalah tentang macam-macam makmum ya. Yang kedua tentang saf atau barisan dalam sholat berjamaah. Yang ketiga tentang halangan sholat berjamaah. Dan yang terakhir tentang hikmah sholat berjamaah. Nah, materi-materi tersebut nanti akan kalian berdiskusikan bersama kelompok yang hari ini ya, sama, yaitu membuat mind mapping ya bersama kelompok seperti halnya hari ini ya, dan juga akan dipresentasikan di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nah, itu materi yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Untuk itu kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu di hari ini ada kekurangan ya. Ibu cukupkan sekian. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi buka mikrofonnya, kita berdoa bersama-sama ya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar nak. Sudah foto terakhir. Sebentar Ibu share link absen dengan link ini ya. Belum ku matikan lagi. Sebentar Ibu rekamannya Ibu matikan dulu.